tentang mekanisme pengujian dan pelaporannya. Jadi Putus ya? sebentar Pak, ini koneksinya lagi sedang tidak bagus ini. Apa matikan video aja ya? Biar bandwidthnya fokus sama suara. Bagaimana Pak Biko? Baik Pak, jadi yang pertama ini yang akan kita bahas adalah ruang lingkup pengujian Bapak. Jadi kalau ini coba saya coba saya tulis-tulis sedikit. Jadi ini untuk yang bisa saya simpulkan dari beberapa pertemuan sebelumnya ini. Jadi untuk ruang lingkup pengujian itu kalau yang untuk rilis sebelumnya ini kan di tim JK hanya menguji jahitan atau ISO mulai dari jahitan harian sampai dengan rilis. Tapi untuk yang halo Bapak, bisa terdengar suara saya Pak? Terdengar Pak, jelas Pak. Lanjut Pak. Oh, baik, jadi untuk rilis sebelumnya yang dirilis Uluwatu itu kan untuk tim JK yang diuji itu hanya jahitan harian, termasuk di dalamnya paket-paketnya sampai dengan jahitan harian itu bisa rilis. Tapi untuk yang di tim JK untuk yang rilis Verbik kali ini, jadi untuk ruang lingkup pengujian tidak hanya menguji image ISO, tapi untuk kita di tim JK juga diharapkan juga bisa menguji layanan dari infrastruktur Blangkon. Misalkan layanan dari lumbung Blangkon atau repositori, jadi nanti bisa dites dari tim JK, kemudian termasuk juga diantaranya halaman unduan untuk VCD image, dan mungkin di halaman-halaman lain, misalkan di apa namanya di panduan atau di layanan lain yang berhubungan dengan infrastruktur Blangkon. Kemudian termasuk juga menguji ini Pak, layanan atau yang ada pada tiket. Jadi misalkan kalau ada kutu dan itu dilaporkan, dimasukkan ke dalam tiket, maka tim JK akan menguji tiket itu dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dibuat oleh tim atau pembuat tiket. Mungkin sampai di sini dulu Pak. Dari Bapak-Bapak mungkin ada yang ada tambahan atau bagaimana? Silakan.
Dari Pak Sofyan atau Pak Riko, silakan. Halo Ya, Pak, silakan Pak. kalau saya mungkin untuk yang menguji ISO atau jahitan hariannya ini belum pernah nyoba, yang kemarin tuh belum sempat nyoba. Mungkin Ya. nanti bisa lah, untuk yang kemarin kan udah dibantu Mas Leon untuk pakai apa tuh VM-nya Mas Leon. Ya. Gitu Pak. Kalau saya mungkin yang perlu saya pelajari di pengujian image jahitan harian ini. Soalnya kemarin lihat-lihat yang kayak punya Mas Leon, pengujiannya masih agak-agak bingung. Ya. Gitu. Jadi itu nanti akan coba kita bahas yang di kedua itu Pak. Itu nanti mekanisme pengujian seperti yang saya tulis di sini. Bapak bisa lihat ini apa di layar saya bisa dilihat ya? Bisa Pak, iya. Ya, Saya ini jadi baca. ini nanti yang nomor 2 ini Pak, mekanisme pengujian dan pelaporan dari tiket ataupun yang dari pengujian image jahitan harian itu Pak. Oke, siap. Dari Pak Sofyan atau Pak Samsul barangkali ada masukan? Pak Iko. Halo Pak Biko. Halo, gimana Pak? Tes, halo. Ya, silakan Ya. Pak Biko. Gimana? Ada pertanyaan buat saya atau gimana Pak? Nggak, barangkali Pak Liko ada masukan untuk yang ruang lingkup pengujian ini Pak. Ada 2 berarti ya, nambah yang di luar Asia kan ya? Iya. Itu yang saya tulis itu hanya contohnya Pak. Mungkin nanti kalau dibikin daftarnya mungkin ada cukup banyak nanti Pak. Halaman-halaman yang perlu diuji. Visi saya sih untuk Verbit, tim JK itu menjadi quality assurance, jadi dia lebih luas ini skop kerjanya. Jadi tidak hanya isu saja, tapi apapun yang ada di tiket, kalau itu pantas diuji oleh tim JK, ya tim JK yang tangani gitu. Misalnya Blankon, itu sudah tertulis kan menguji layanan yang ada tiket gitu. Misalnya Blankon ngerilis apa tuh kemarin yang dibikin Pak Sofyan, Lapor Boy udah hidup misalnya. Nah, berarti sebelum rilis, tim JK membantu pengujian aplikasi tersebut. Apakah ini cukup mudah digunakan gitu? Apakah cukup nyaman, lancar tanpa kutu seperti itu Pak? Nanti tim JK berhak menuntut skop uji dari yang buat tiketnya, yang ngerjain tiketnya. Misalnya ada tiket ini perlu diverifikasi, tapi tim JK pemahamannya kurang terhadap tiket itu, tim JK berhak untuk minta skop ujinya seperti apa. Ini cara mengujinya bagaimana? Seperti itu. Kira-kira gimana? Itu usulan saya sih Pak. Apa ada akur atau tidak, atau ada concern lain? Kalau saya sih setuju aja Pak, karena itu kan termasuk di layanan dari Blankon itu Pak. Jadi termasuk pendukung dari apa namanya,
dari layanan Blangkon. Atau ini tim JK butuh ini nggak? Butuh kalau Kakarian kan soal quality assurance secara mendalam seperti apa? Perlu nggak? Kalau perlu tak cariin narasumber. Boleh Pak. Di kantor Sepertinya saya perlu Pak. Gimana Pak? Sepertinya perlu Pak kalau Gimana, kelas QA-nya itu. Sepertinya perlu untuk kelas khusus untuk QA-nya itu Pak. Oke. Kebetulan di kantor saya ada Pak Kuku. Saya satu kantor sama Pak Kuku. Pak Kuku dulu tim Senian kalau nggak salah. Nah sekarang di Pak Kuku salah satu job desk-nya di kantor QA tadi, kualitas assurance. Mungkin nanti aku tanyain dulu ya, apakah beliau bersedia buat sharing ke kita. Ya baik Pak. Kita bikin logo karya. Jadi setidaknya harapannya sih outputnya itu tim JK jadi lebih aware, lebih galak gitu. Kalau di kantor tim QA-nya itu diharapkan galak Pak sama programmernya. Dia harus bisa nyariin kesalahan-kesalahan. Seperti itu. Iya, jadi kayak kita berantem mulu sama QA gitu. Nah, kita kejar-kejaran gitu jadinya. Mau tak cariin narasumbernya. Ya Itu baik Pak. belum tentu Pak Kuku ya. Perlu Coba itu, Pak, tanyain ya, Pak. dulu nanti. Iya. Oh ya Pak, mau tanya Pak. Untuk masalah yang tadi yang tiket-tiket Silakan, Pak. yang ada di repo kita, itu sejauh apa Pak untuk di repo Fairback ini? Tadi soalnya saya dapat email sih dari notif di GitHub, ada yang bikin tiket tentang Blankon installer itu. Nah itu kita sampai sejauh apa layanan repo yang kita cakup gitu Pak? Soalnya kan di repo Blankon itu kan banyak Pak. Oh yang ini ya, dari Mas Ceng ya? Iya dari Installer. tadi itu siapa ya? Yang YouTube 2 hari lah, yang lalu Pak. Pak. Bentar, Pak, lihat dulu. Di Blankon installer. Oh, repo Blankon installer. Heeh. Oh, nggak Nah, itu apa-apa kan Pak. Kalau installer orang mau kan dirilis yang sebelumnya. Apa kita bisa meloncat-loncat di rilis-rilis sebelumnya itu untuk QA yang sekarang ini nantinya gitu. Mungkin itu sih. Oh iya, Pertanyaan masuk saya. akal sih. Jadi setidaknya dengan installer yang baru, masalah-masalah ini harus diperiksa gitu kan, dan tidak terjadi di. Oke. Mungkin bisa jadi catatan Pak. Zulkifli. Ada lagi bapak-bapak yang lain? Pak Samsul barangkali? Yang pertama saya setuju kalau bahwa tim QA nanti menguji bukan hanya isu jahitan saja ya. Itu selain apa nanti kualitas kerja kita juga akan lebih baik juga apa lagi ya, kualitas layanan juga tentunya akan lebih baik juga kan, karena kita bisa tahu nanti sejauh mana layanan yang kita buat itu bisa ada manfaatnya untuk pengguna gitu. Contoh kayak misalkan lapor boy gitu, kalau misalkan tidak ada pengujian kan berarti pengujinya penggunanya langsung kan. Kalau misalkan nanti itu fatal, wah itu ngeri juga sih. Itu sih menurut saya. Jadi
Cuma karena berhubung dengan infra itu, saya mau tanya sih sama teman-teman nanti. Kan kita udah bikin itu yang apa, jk.boy kan, yang menggunakan web page manager. Nanti saya mau ingin tahu sih sejauh ini sama teman-teman itu kira-kira itu akan dipakai apa enggak, kemudian kira-kira memudahkan apa enggak gitu untuk teman-teman nanti. Kalau misalkan nanti ternyata wah kita nggak perlu itu gitu, nanti pengujiannya kita connect misalkan karena semua anggota tim JK udah punya internet yang kenceng semuanya, udah nggak perlu itu, misalkan lah ya, kita udah nggak perlu itu gitu, udah kita menaktifkan saja gitu. Tapi ternyata kalau misalkan itu masih perlu, ya kita nyalain, kita maksimalkan gitu kalau bisa gitu. Itu Pak. Berarti nanti perlu dievaluasi ulang kalau kita udah rutin ngejahit dan jahitan kita udah banyak gitu. Kalau sekarang kan masih ini masih timbal tenggelam ya, jahitannya kadang kebanyakan gagal. Iya Pak. Jadi belum kelihatan nih ininya atmosfer siklus ujinya belum kelihatan. Betul Itu Pak. nanti kita evaluasi bareng-bareng. Itu Pak Kifli dari saya. Mungkin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Samsul. Oke, sama-sama. Jadi untuk ruang lingkup sudah cukup, Pak, saya kira, Pak ya. Untuk ruang lingkup pengujian. Jadi ini yang saya tulis di sini ini kan di antaranya, Pak, misalnya. Jadi nanti kalau misalkan dari layanan infrastruktur kan sebenarnya ada banyak gitu. Tidak hanya ini nanti. Misalkan nanti kalau ada lapor boy itu baru kita uji, atau ada layanan lain misalkan di halaman yang harus kita uji, seperti itu. Sedangkan untuk yang tiket ini nanti kan dari tim JK menyesuaikan melihat tiket yang masuk, kemudian nanti misalkan kalau layak untuk diuji berarti akan kita lakukan pengujian dengan mengikuti petunjuk yang dibuat oleh pembuat tiket, seperti itu. Kemudian untuk yang agenda yang kedua, jadi mekanisme pengujian dan pelaporannya ini, Pak. Kalau pengujian dan pelaporan untuk layanan infrastruktur kan ini sudah kita dari tim JK berdasarkan tiket yang dibuat seperti yang di skup atau ruang lingkup di pengujian yang nomor 1 tadi. Jadi misalkan kalau ada tiket dan tiket itu ditujukan ke tim JK dengan label JK, nanti akan kita lakukan pengujian bersama tim JK. Nah, kemudian yang pengujian image harian ini, Pak, ini saya punya checklist. Checklist ini sebenarnya sudah digunakan di pengujian pada rilis Uluwatu kemarin. Dan ini sebenarnya yang bikin checklist ini Pak Sofyan dengan Pak Piko kalau nggak salah waktu itu. Dan ini coba saya rapikan lagi. Ini filenya seperti yang saya bagikan di grup Telegram JK kemarin ini, Pak Riko sama Pak Sofyan. Jadi untuk filenya seperti ini, Pak, sebentar.
Ada Rusi ya? Gimana Pak? Nah ini Pak, untuk checklist pengujian terhadap jahitan harian ini saya masih mengacu ke rilis yang kemarin nih Pak, masih rilis yang Uluwatu. Jadi pengujiannya itu nanti dibagi atas empat tahapan. Yang pertama itu tahapan ini, tahapan pre-installation. Yang kedua ini tahapan inside Blankon installer. Kemudian yang tiga di tahapan live session. Yang keempat post installation. Lengkap juga ya. Untuk yang pre-installation ini yang kemarin dari Uluwatu ini Pak, yang Pak Sofyan yang bikin. Jadi kalau pre-installation ini nanti yang akan kita uji dari image tersebut, ini diantaranya, ini coba kita kasih kode ini Pak, biar kita bisa mengidentifikasi masing-masing bahan uji, dan misalkan nanti kalau ada bug atau sudah beres nanti bisa kita identifikasi dari nomor dari kodenya ini Pak. Kalau yang di pre-installation kita kasih kode P. Jadi pre-installation ini berisi tentang ISO yang kita uji itu ini diantaranya item-itemnya seperti ini Pak. Misalkan ini installer bisa boot dengan mode UEFI apa enggak. Nanti setiap penguji akan menulis di sini hasilnya. Hasilnya misalkan kalau sukses atau bisa boot dengan UEFI berarti nanti kita kasih tanda centang di kolom hasil. Sedangkan di kolom keterangan nanti akan kita isi keterangan dari tanggal atau jahitan harian tanggal berapa, yang versi berapa. Kemudian nanti kita juga kasih keterangan di sini. Misalkan ini saya kasih contoh, misalkan yang P03 installer group ini hasilnya tanda silang atau belum ada, berarti ini keterangannya belum ada tampilan grup, sistem langsung menampilkan verbose kernel, boot kernel. Atau misalkan di item-item yang lain yang P6 ini misalkan, jadi untuk ISO-nya sudah berhasil masuk ke layar utama Blankon installer dengan bahasa Inggris, nanti berarti kita kasih tanda centang. Kemudian kita tulis versi ISO jahitannya tanggal berapa di sini. Jadi penjelasannya seperti itu Bapak-Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan.
Gimana Pak Rito? Aman? Saya mau tanya Pak, Silakan Pak. ini ada rencana dokumennya nanti dinaikkan pakai apa kayak Google Drive nggak nih? Jadi nanti supaya hasilnya itu bisa Kalau dilihat, ya silakan. supaya bisa dilihat oleh publik nanti meskipun secara read only ya, hanya baca gitu. Termasuk kalau misalkan di Iya, kayak betul di Pak. Google Drive itu kan bisa kolaborasi kan. Jadi filenya cukup satu itu, satu dokumen, satu link, bisa edit bareng-bareng di edit itu. Ada rencana seperti itu nggak Pak? Iya, rencananya memang seperti itu Pak. Jadi nanti akan ditaruh di Google Drive, kemudian nanti di setiap setiap uji jahitan dari masing-masing tanggal akan kita buatkan direktori sendiri, dan nanti status filenya nanti read only, hanya yang diizinkan menguji yang bisa mengedit seperti itu. Siap, siap. Saya ada usul Pak. Silakan Bapak. Nanti ini kalau udah di Google Drive berarti tim JK mengakses berkas yang sama gitu kan. Kemudian di kolom-kolomnya ngisi hasil pengujian mereka. Apakah ini bisa ditambahkan satu baris lagi di bawah nama? Jadi di situ ditulis untuk ngisi nomor jahitannya. Jadi misalnya Pak Suartono nguji jahitan 1, kemudian Pak Leon juga nguji jahitan 1. Kemudian besoknya Pak Suartono nguji jahitan 2, tapi Pak Leon enggak gitu. Jadi kita tahu nih, oh ini hasil ujinya berdasarkan jahitan mana gitu. Jadi bisa diketahui. Kalau tanpa identitas nomor jahitan kan nanti, oh ini banyak sukses tapi ini enggak, kenapa ya? Ternyata mereka jahitannya beda. Kalian belum terlalu update, misalnya seperti itu. Masuk akal nggak sih Pak? Bisa seperti itu Pak. Kalau di apa namanya, di bayangan saya sih ini Pak. Jadi nanti di Google Drive itu kan ada beberapa direktori, ada beberapa folder. Jadi setiap apa namanya jahitan harian itu nanti akan dibuatkan satu folder di dalam seperti itu. iya. Jadi identifikasi dari apa hasil pengujian ini nanti dilihat dari nama foldernya begitu Pak. Bagaimana kalau Pak Riko? Atau yang ada yang lebih simpel? Saya ikut aja. Yang penting gimana? Pak Kifli, ini kalau saya lihat, Iya, Pak. berarti ini satu file ini akan dipakai untuk satu jahitan gitu atau bukan? Betul, satu jahitan Pak. Ini kalau misalkan gini Pak Kifli, ini kan ada berapa halaman ini dibawakan pre-installation, inside Tangkol installer, live session, post installation gitu kan. Itu kalau misalkan dibikin satu aja ke bawah gitu, jadi nanti akan pakai satu file, satu halaman di situ. Tapi kayak misalkan itu kan yang sekarang ini kan pre-installation. Ini di atas ke satu dikasih di situ pre-installation gitu. Kemudian di bawahnya inside Blankon installer, itu di bawahnya itu Pak. Di bawahnya. Nah, live session juga itu nanti di bawahnya lagi gitu. Jadi itu cukup satu sheet gitu kan, satu sheet ini katakanlah ini jahitan tanggal sekian, namanya nanti menggunakan nama jahitannya gitu Pak. Kalau misalkan seperti itu gimana? Jadi kalau misalkan mau nguji, kalau mau nguji satu lagi, tinggal bikin sheet lagi di sebelahnya.
disalin. Jadi nanti di situ akan ada sheet template, ada sheet yang untuk menguji gitu. Kalau misalkan seperti itu gimana, Pak? Boleh Pak, itu lebih lebih simpel juga. Jadi nanti cuma satu file berarti Pak ya Iya, yang di apa namanya dijadikan checklist pengujian begitu. iya. Jadi Boleh, nanti boleh Pak. kalau filenya banyak, kalau menurut saya akan bingung sih. Saya sendiri akan bingung gitu. Kalau kalau misalkan dipisah berdasarkan file ini untuk uji jahitan ini, file ini. Dan ini tabnya juga banyak kan. Akan bingung Iya. sih nanti. Berarti Oke, kalau ada sip jahitan Pak. baru tinggal di copy aja gitu ya. Iya, jadi Tambah kalau sheet. misalkan ada jahitan Tambahin baru, nilainya. kita tinggal bikin sheet baru, Oh ya. nanti tinggal ya udah ke bawah aja gitu. Iya. Baik Pak, bisa diterima itu Pak. Nanti akan saya rubah lagi formatnya. Oke, Jadi Pak. hanya satu sheet saja, nanti setiap satu sheet untuk satu jahitan. Kalau pengen menguji lagi nanti tinggal nambahkan di sheet yang lain begitu Pak ya. Iya, Pak. Pak Riko, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan? Saya akur sama pendapatnya Pak Samsul sih Pak. Jadi untuk satu sheet nanti di situ ada pre-installation, inset, blank on, sampai post installation. Terus kalau mau ada jahitan baru nanti kita tambah sheet dengan format yang sama seperti itu Pak. Jadi cuman ada satu file dengan banyak sheet setiap jahitannya. Lebih simpel seperti itu kayaknya Pak. Oke, oke. Pak Sofyan, Saya akur sih. ada tambahan Kalau Pak? kalau terkait formatnya saya akur sih. Dengan satu sheet untuk banyak itu yang tadi. Ya, banyak sesi. Mm-mm. Nah, mungkin nanti yang membedakan filenya nanti kayak misalkan oh ini udah masuk katakanlah kayak oh ini udah masuk RC1 misalkan atau udah masuk beta itu. Mungkin itu yang nanti dibedakan filenya. Itu pun sebenarnya bisa bisa tetap pakai satu file sih. Ya, Dengan sebenarnya bisa sih. apa? Ya, dengan nama sheetnya nanti oh ini RC1 gitu. Jahitan tanggal berapa gitu. Bisa ditambahkan, bisa pakai itu sih. Itu opsi aja sih Pak. Nanti kalau misalkan oh ini udah penuh filenya. Ya, baik, baik Pak. Dari Bapak yang lain ada tambahan Pak? Siapa yang belum ya? Ini Pak Leon sama Pak Sabar belum join. Pak Sabar izin Pak. Oh, Koneksinya lagi sedang tidak bagus katanya. Pak Leon ini aja yang belum masuk. Baik itu Bapak, untuk yang itu yang di sesi pre-installation Pak ya. Kemudian nanti yang kedua ini kita masuk ke sesi inside Blancon installer. Jadi inside Blancon installer ini untuk pengisiannya sama kayak yang sheet pre-installation. Jadi tinggal disesuaikan dengan item-item apa saja yang akan diuji. Kalau yang di sini saya masih mengacu ke Uluwatu ini Pak. Mungkin nanti Pak Sofyan sama Pak Riko bisa dibantu apa namanya mengedit item-item ini disesuaikan dengan rilis yang verbik nanti akan kita sesuaikan. Pak dibikinkan tiketnya aja nanti. Jadi kalau yang baik Pak, ini kodenya BI untuk yang Blancon installer. Yang di sini masih ada Parto Edi nih Pak. Itu untuk yang sesi kedua. Untuk yang sesi ketiga ini sesi live session.
live session ini juga nanti item-itemnya seperti ini Pak, disesuaikan dengan ISO yang akan kita uji nanti. Iya Pak, saya mau masuk Pak. Pak Biko, saya mau tanya Pak. Silakan Pak. Ya Pak. Kalau di software development kan kita ada requirement ya Pak, ada SRS lah istilahnya. Ya. Itu kan kita sudah tahu dulu di awal kita mau bikin apa, fitur-fiturnya itu apa aja, nanti baru kita bisa bikin test list atau rank-rankan apa sih yang bakal bisa kita uji nantinya, iya kan Pak? Nah, kalau di Blankon ini nanti khususnya kalau yang di image ini, nah itu kan kita masih belum tahu ini fitur-fiturnya apa aja yang mau dimasukkan, aplikasinya apa aja yang mau masuk, lalu misalkan installernya itu nanti mau pakai apa. Nah itu kan perlu itu Pak, sebelum kita mau bikin test list seperti ini gitu. Menurut Pak Giko sarannya seperti apa Pak? Kita berpatokan sama tiket nomor 126. Jadi nanti dokumen ini ada pengembangan dari tiket 126. Saya kirim ke chat ya. Berarti dari per item di 126 itu perlu kita pecah sih. Misalnya kita sudah memutuskan, sebelum memutuskan mau pakai installer mana kan berarti kita harus netepin yang seperti Bapak bilang tadi. Usernya butuh apa sih sebenarnya? Misalnya kalau dari saya kepengennya installernya tuh harus mendukung enkripsi gitu. Jadi nanti pemilihan installernya yang mana, kita bakal cari yang memenuhi kebutuhan tersebut. Terus misalnya kalau ada paket-paket lain kayak Note Manager, itu kemarin berangkat dari usulan Pak Samsul. Kalau untuk sistem administrator dia sering connect sana sini, jadi harus memenuhi kebutuhan itu. Akhirnya muncullah usulan tersebut. Jadi nanti kita bakal kembangin dokumen ini dari 126 juga. Tambah satu lagi berarti ya, tambah satu bagian namanya paket mungkin. Jadi spesifik menguji paket-paket yang ada, fungsionalitasnya diuji secara ini. Iya, per aplikasi. Cukup seperti itu kira-kira ya? Iya. Oke Pak, jadi patokannya nanti di tiket 126 itu ya Pak, sebagai SRS kita. Ya, Pak Zulkifli, saya minta tolong kalau ada hal-hal yang teman-teman jaminan kualitas kurang paham untuk ngembanginnya, di request aja di tiket, minta di tiket, minta tolong di tiket. Misalnya butuh mengembangkan user acceptance test dari tiket 126 gitu. Dan nanti kita bakal bantu, yang lain bakal bantu ke situ. Seperti itu. Jadi apapun kebutuhan Bapak, tapi Bapak nggak bisa tangani di tim Bapak, bikin tiketnya dan minta ke tim lain. Itu aja. Oh, baik Pak. Untuk yang terakhir ini Pak, jadi ini yang sesi post installation. Jadi ini setelah diinstal itu, setelah image-nya diinstal, nanti ini hal-hal apa saja yang diuji ada di daftar di sini ini Pak. Saya kira itu Pak untuk di checklist pengujian ISO. Mungkin dari Bapak-bapak ada
usulan lain atau tambahan? Oh iya Pak Samsul, Iya Pak. untuk yang itu Pak, yang di apa namanya di halaman untuk yang pengujian secara online itu loh Pak, di mesin yang di JK dot apa Blangkon Ya. jkboy.boy itu Pak ya. Iya. Itu yang sementara ini yang punya, yang bisa akses, yang punya username sama password dari tim JK kan hanya saya itu Pak. Ada Pak Kifli, ada Pak Sofyan, sama Pak Sabar. Sama Pak Sofyan. Iya, Pak Sofyan bisa. Sama Pak Iya. Sabar. Gimana Pak? Kalau misalkan di anggota tim JK lain dibuatkan user dari anggota JK yang lain, Pak Leon sama Pak Riko, Bisa dong, boleh dong. dibuatkan username. Ya, Oke Pak, nanti saya buatin. nanti saya tiketkan aja Pak ya. Boleh. Tapi nanti user passwordnya langsung saya japri aja ya ke yang bersangkutan ya. Ya, tiketnya Oh, dibuatin baik. nggak apa-apa. Baik, Nanti saya kabarin di tiket kalau udah saya kasih. Oh, baik, siap. Baik Pak, saya kira itu Pak untuk yang bahasan di rapat untuk malam ini. Oke. Oh ya Pak, Pak Zulkifli, saya ini ada ngirim link di chatting. Iya. Google Meet. Iya. Di situ untuk Bapak ngecek sehari-hari kalau ngelihat kerjaan tim JK apa aja sih, beban pekerjaannya seberapa banyak, itu bisa lihat dari label tiketnya Pak. Jadi setiap mengunjungi tiket, diklik aja label jaminan kualitas. Nanti bakal muncul semua tiket yang terkait JK. Iya. Iya Pak. Sampai dengan hari ini ada 3 yang sudah close Pak ya, kalau nggak salah. Ya. Baik Pak. Baik Bapak-Bapak, untuk rapat kali ini barangkali ada hal lain yang perlu dibahas. Pak, Dari saya mumpung cukup Pak. ingat Pak Biko, mumpung ingat Pak, Ya, silakan Pak Sofyan. terkait penamaan Pak image, penamaan image harian. Sekarang kan masih live image tuh. Nanti kan kendalanya kemarin sama searching-nya, sama juga nanti biar nantinya nggak ngubah lagi gitu maksudnya. Kalau kita langsung ubah sekarang gimana Pak? Boleh. Kita sepakati dulu. Ya, Kemarin kan masih live image. sama seperti dulu kan. Kalau yang dulu itu kan nama berkasnya sama. Tapi keuntungan yang sekarang ini adalah kita gampang identifikasi
berkasnya, ya enggak? Kalau dulu kan susah, ini jahitan yang mana gitu. Berarti tantangannya adalah kita balikin namanya sama, setiap jahitan, tapi identitas jahitannya itu harus dibawa ke dalam sistem operasinya. Mungkin disuntik lewat hook atau keyherald include itu. Misalkan nggak coba? Maksudnya supaya saat tim JK menguji, dia juga bisa mengidentifikasi ini jahitan nomor berapa gitu. Karena kita Bukannya itu ngalamin sudah menguji termasuk. ISO dulu sering lupa tuh. Saya udah download, guessing, ini jahitan yang mana, lupa. Tapi suntikan itu kita matiin nanti pas rilis final, kita lepas. Jadi dia nggak bawa-bawa nama jahitan lagi di dalam. Gimana Pak, menurut Bapak? Ya saya oke sih kalau gitu. Jadi balik yang sorry dulu Ya, itu saya akur sih. balik ke yang lama. Akur disamakan namanya supaya jacksonnya jalan, karena jackson itu penting untuk menghemat bandwidth kan. Iya. Tapi paling tantangannya yang tadi, kita munculin identitas jahitannya, misalnya di jendela about-nya GNOME. Nah, di sini ada hostname nih, hostname. Iya. Nah, kita tempel di situ, kita tambahin. Kalau nggak salah di grup juga ada, Pak. Kalau Gimana? nggak salah ya. Grup. Grup. Heeh. Oh, kalau di grup cuma masuk tanggal doang dia Pak, nggak keangkut tuh. Kan kalau saya bikin di kemarin di sana itu tanggal terus nomor gitu, karena dalam satu hari bisa beberapa jahitan, dia nggak. Iya. Tapi kemarin aku lihat di ini cuma tanggal doang. Jahitan nomor berapanya nggak ini. Dia cuma tanggal sama jam jahitannya berapa. Jam berapa dia kejahit. Tapi nomor jahitannya itu jahitan ke berapa nggak nongol. Mungkin bisa di kotak-katik di sisi grupnya ataupun di sisi kita kontraknya, terserah. Yang penting membantu tim JK identifikasi. Termasuk juga ini kemarin penamaan itu kan kenapa masih pakai yang ada tanggalnya gitu kan, itu menyesuaikan yang di ini juga kan, di live build-nya, terus itu akur juga ketika kita menggunakan mesin yang jk.boy gitu kan. Nah, sebenarnya itu kalau misalkan nanti namanya udah sama gitu, berarti nanti yang perlu menyesuaikan adalah script yang dipakai untuk mendownload itu file ISO-nya di Alin. Jadi supaya nanti di mesin di jk.boy itu dia tetap ada tanggalnya di sana gitu. Jadi intinya ngikut aja sih nanti misalkan namanya sama disamain supaya zesing-nya jalan gitu kan. Itu berarti di jk.boy itu tinggal milih-milih ISO doang. Iya, nanti di jk.boy kan nanti dia akan ngunduh kan dari yang hasil jahitannya kan, katakanlah pakai wget atau apa, nanti namanya tinggal di replace supaya ada tanggalnya di situ, dibalikin bukan dibalikin ya, supaya di situ ada tanggalnya gitu aja sih. Jadi pada saat kita mau nguji, kita nge-mount kan milih nama filenya kan bisa dilihat dari nama filenya kan, milihnya itu kan. Oh ini jahitan tanggal berapa gitu. Gitu. Oh iya paling Pak, gitu sih. Pak Sofyan dulu kayaknya pernah bahas Bapak soal yang katanya jadi inskripsi atau nguji ini ISO yang di OpenSUSE namanya apa, lupa aku. OpenQA. Itu masih relevan nggak kita Pak implementasiin ke depan nanti? Relevan aja sih, cuma belakangnya itu yang per rada ribet sih pernya itu. Cuma mungkin repotnya bikin skenario-nya itu ya. Iya, repotnya bikin test list-nya itu. Udah kita coba jalan dengan dokumentasi kuat yang dari Pak Zulkifli sekarang. Nanti kalau udah lancar, sudah matang dokumennya, kita coba main-main ke OpenQA itu. OpenQA itu apa, agnostik ya Pak? Maksudnya
dia tidak hanya untuk menguji OpenSUSE aja ya, bisa dipakai untuk menguji Iya, distro lain gitu ya. bisa Saya bisa. kemarin sempat baca-baca itu memang tidak menyebutkan secara spesifik bahwa ini hanya untuk OpenSUSE, itu enggak memang ya, Iya, memang universal kok, Pak. universal Fedora ya. bisa. Fedora pakai kemarin. Yang kemarin pas Fedora. ada sesi workshop itu, kapan? 2 bulan yang lalu, itu nguji selitas kalau nggak salah. Fasilitas. Hmm. Itu di mana itu? Workshopnya di mana? Selitas ini eh, di dokumentasi OpenQA-nya itu. Enggak, Kayaknya benar. maksudnya workshopnya Pak. Oh, workshopnya kemarin pas di apa itu? Lihat di dokumentasi OpenQA itu pas di acara SUSECON kalau nggak salah. Oh, oke. Oke. Hmm. Nanti kapan-kapan nyobain deploy. Cuma dia deploy-nya harus di OpenSUSE ya. Ya, oh, enggak sih. Nggak harus di OpenSUSE. Cuma image-nya itu harus OpenSUSE sih. Soalnya belakangnya ya OpenSUSE Image. itu. Kemarin coba Iya, deploy sama Docker sih bisa. Tapi ya rada ribet. iya, iya. Oke Pak, mungkin nanti saya belajar sama Pak Sofyan untuk OpenQA gimana cara deploy-nya. Siap, siap. Baik, Bapak-bapak. Eh, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Dari saya sudah cukup sih Pak, Saya cukup, Pak. belum ada lagi. Dari saya juga Pak Sofyan? sudah cukup, Pak. Dari saya cukup, Pak. Baik, Bapak-bapak. Kalau begitu untuk rapat tim JK kali ini saya kira cukup ya, kita akhiri dulu. Ini Pak Samsul mau difoto dulu apa gimana ini Pak? Nyalain kamera semua dong. Cuma berdua ya. Cuma saya sama Pak Kifli yang nyalain kamera. Yang lain Iya Pak, tuan rumah. rekamannya saya stop ya.